Pemerintah Arab Saudi siap berinvestasi di bidang kelautan dan perikanan, bidang kerja yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi JK. Diharapkan dengan investasi dari Arab Saudi itu bisa makin meningkatkan industri perikanan di tanah air. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antar masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Satu di antara 11 kesepakatan tersebut diantaranya adalah tawaran investasi Arab Saudi di bidang perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menawarkan investasi di bidang pengolahan ikan. Arab Saudi akan menerima keuntungan reekspor ke negara mereka. Selain itu, investasi juga ditawarkan dalam pengembangan pulau-pulau kecil. Potensi konsumsi ikan di Arab Saudi biasanya meningkat di musim haji dan umroh. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Arab Saudi memang bukan merupakan negara utama tujuan ekspor perikanan Indonesia. Namun dengan dilakukannya MOU ini, diharapkan Arab Saudi menjadi negara tujuan ekspor yang menjanjikan. Namun sejumlah perdagangan komoditas laut sudah terjadi dengan Arab Saudi, di antaranya ikan tuna, mutiara, rumput laut, dan ikan segar. Indonesia juga menikmati program kerjasama teknik pengolahan tambak udang dan penyediaan pembiayaan serta fasilitas distribusi ikan. Secara umum, Indonesia benar-benar memanfaatkan momentum keinginan Arab Saudi yang tengah memfokuskan diri untuk berinvestasi di negara-negara Asia Pasifik. Tim Liputan, Metro TV. Bagaimana penjelasan kerjasama di bidang perikanan dan kelautan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi? Kita akan tanyakan langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Selamat malam Ibu Susi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Susi, kalau saya lihat ini ada data yang diberikan dari KKP, ternyata Indonesia ini nomor 2 begitu Bu, setelah Thailand untuk eksportir tuna kaleng selama ini ke Saudi Arabia. Padahal ikannya sebenarnya ikan dari Indonesia sendiri Bu aslinya. Betul, sampai tahun 2015 kemarin memang masih seperti itu. Kita harapkan nanti ke depan ya, mereka kan juga sudah turun portofolio perikanannya. Kita harapkan nanti Saudi Arabia banyak mengambil dari kita. Dan sebetulnya kecenderungannya sudah 4 tahun terakhir ini naik terus untuk ekspor tuna, tongkol, cakalang, juga makrel dari Indonesia. Kemudian kira-kira targetnya berapa Bu yang ingin direalisasikan dalam perjanjian kemarin untuk meningkatkan ekspor dari Indonesia sendiri? Dengan kerjasama tukar informasi, kemudian karantina, kita harapkan akan mempermudah. Dan saya yakin dengan berkurangnya ikan di negeri tetangga-tetangga kita, pasti akan membuka peluang langsung untuk Indonesia mengekspor lebih banyak ke sana. Ya. Dan Saudi kita sendiri harapkan tahun ini bisa naik 10 sampai 20% paling tidak. Oke, dikatakan memang sebenarnya secara regulasi begitu Saudi ini lumayan ketat begitu Bu katanya kalau soal untuk mengimpor barang terutama untuk ikan. Sebenarnya apakah kita bisa bisa memenuhi permintaan dari Arab Saudi sendiri? Apakah memang harus label halal misalnya? Seperti apa sih permintaan dari Arab Saudi sendiri ini? Untuk itulah kita mengadakan kerjasama dalam hal karantina ikan dan perbaikan keamanan di bidang pangan yang kita ekspor ke Saudi Arabia. Kalau sudah ada kerjasama, pertukaran ahli, pertukaran teknologi, nanti kita akan lebih mudah untuk menyamakan standar. Jadi memang Saudi Arabia standar keamanannya itu sangat tinggi. Jadi kita ya harus mengejar memang mau tidak mau karena itu prasyarat daripada pasar. Nah, tapi tentu dengan kerjasama ini MOU akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada produk Indonesia untuk masuk di pasaran Saudi Arabia. Ya, Bu Susi berbicara mengenai MOU yang ditandatangani, ini sebetulnya konsep investasi yang ditawarkan oleh Indonesia kepada Arab Saudi seperti apa? Spesifik investasi tentunya masih memerlukan beberapa pertemuan dan kunjungan kita ke sana atau mereka nanti pengusahanya kita undang ke acara bisnis forum kita. Tapi yang pasti di pengolahan ikan itu sangat terbuka lebar karena sekarang hasil penangkapan nelayan juga naik
Kemudian budidaya juga, saya pikir Indonesia peluangnya sangat besar karena budidaya masih belum dieksploitasi potensinya dengan maksimum. Jadi saya pikir mereka kalau bisa tertarik untuk investasi di sini tentunya sangat baik. Tapi paling tidak mereka bisa kita jadikan pasar dari produk perikanan kita. Ya, Bu Susi kembali berbicara mengenai investasi, sebetulnya berapa rencana alokasi investasi dari Arab Saudi terhadap sektor perikanan dan juga kelautan? Belum sampai ke sana, Mbak Andini. Belum. Kita baru MOU dalam hal pertukaran dan penyamaan standar daripada keamanan pangan, karantina ikan, kemudian promosi pemasaran, dan juga peningkatan daripada hubungan antara stakeholder perikanan pengusaha Indonesia dengan importir yang ada di Saudi Arabia. Bu Susi, kemarin kita juga sempat berbicara misalnya dengan Pak Anggito Abimanyu yang merupakan mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji Umroh, kemudian juga ada dari Kadin, komite dari dari Timur Tengah dan negara-negara OKI gitu, yang menyatakan kalau kita mau berbisnis dengan Arab Saudi itu harus benar-benar dikejar terus gitu, Bu. Jadi jangan hanya MOU aja, tapi realisasinya seperti apa itu harus terus di follow up. Nah, Bu Susi ini strateginya seperti apa untuk memfollow up ini MOU ini? Kita kan tiap bulan itu ada forum Marine dan Fisheries Business Forum di KKP. Nah, nanti rencana saya bulan depan kita akan undang Dubes Saudi Arabia untuk membawa delegasi bisnis mereka, terutama importir-importir mereka, untuk bisa ketemu langsung dengan eksportir-eksportir kita. Kemudian kita bawa mereka kalau perlu mengunjungi pabrik-pabrik pengolahan di Indonesia. Selain pabrik pengolahan ikan begitu, Bu, ya, di sini juga katanya dinyatakan ada pengembangan pulau-pulau kecil yang kemungkinan mereka juga tertarik begitu. Nah, itu seperti apa, Bu, nanti realisasinya? Yang pulau-pulau kecil ini kita belum bahas sampai jauh sekali. Intinya program pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil ini masih general. Jadi kita menawarkan kepada investor untuk investasi di pulau-pulau kecil kita, baik Saudi Arabia maupun negara-negara lainnya. Tapi ini masih terlalu dini untuk kita pastikan nanti bentuknya seperti apa. Tapi yang pasti kalau mereka tertarik untuk pariwisata, itu pulau-pulau juga sangat indah dan cantik. Kalau untuk perikanan, ya terutama untuk di pengolahan dan di pemasarannya, itu yang kita perlukan. Baik, tapi Bu Susi, apakah kemudian dari kementerian sendiri sudah memiliki strategi mengenai investasi oleh Arab Saudi ataupun investasi asing di sektor pengolahan ikan ini bisa melibatkan masyarakat sekitar? Saya yakin kalau pengolahan ikan pasti harus melibatkan masyarakat sekitar, karena ya tidak mungkin mereka akan bawa tukang kupas udang, tukang potong ikan dari negeri mereka, kan tidak mungkin. Jadi itulah kenapa deregulasi daripada ekonomi kita dalam hal bidang perikanan itu memberikan kepemilikan sampai di atas mayoritas, bahkan sampai 100% untuk asing yang ingin membuka industri pengolahan di Indonesia. Tapi di sisi satunya untuk penangkapannya itu khusus hanya untuk Indonesia saja. Saya pikir itu satu policy yang sudah benar, dan itu akan membuat banyak masyarakat bisnis di luar tertarik untuk membangun pengolahan di Indonesia. Bu Susi, kalau dilihat ini Arab Saudi sebagai dikatakan ininya komandannya dari Timur Tengah lah gitu. Dengan adanya misalnya nanti terbuka kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi, akankah diharapkan juga negara-negara Timur Tengah lainnya ini juga bisa mengikuti langkahnya, memiliki kerjasama yang sama begitu seperti dengan Indonesia? Tentunya seperti itu, dan saya sebetulnya punya rencana
untuk mentargetkan negara yang selama ini tidak menjadi tujuan ekspor terbesar daripada perikanan Indonesia. Karena biasanya itu potensi negara-negara yang masih seperti itu masih kita bisa eksplor lebih besar. Juga negara-negara yang landlocked contohnya, negara yang tidak punya wilayah laut atau yang wilayah lautnya kecil, tidak luas, itu pasti akan membutuhkan satu supply yang terus-menerus, terutama karena lifestyle kesini kan lebih kepada makan makanan yang sehat, dan seafood itu memenuhi prasyarat atau standar jenis makanan yang memang dikatakan diet yang sehat begitu. Jadi prospeknya itu pasti akan sangat menarik ke depan. Tadi Ibu katakan selain Arab Saudi, jadi mana lagi yang ditargetkan ini Bu untuk misalnya untuk ekspor ikan Indonesia? Sekitar Middle East, karena saya lihat juga pariwisata, pembangunan negara-negara di sekitar Saudi Arabia itu juga sangat luar biasa. Mereka sudah mulai sangat open dan banyak pendatang, ekspat yang masuk dan hidup di sana, dan tentunya itu akan membutuhkan supply yang lebih banyak. Jangan lupa untuk Saudi Arabia juga jemaah haji kita kan juga banyak. Nah, mereka juga pasti memerlukan bahan-bahan daging, dan bukan cuma ikan gitu kan. Dan ikan ini pasti dibutuhkan juga sangat banyak. Prospek ikan bandeng juga pasti sangat tinggi. Baik, Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, terima kasih sudah bergabung bersama kami.